Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPS tentang interaksi sosial. Setelah mempelajari materi tersebut, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Siswa dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Siswa dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Dan siswa diharapkan dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Yang selanjutnya kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan tindakan atau usaha individu untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Bisa dilihat di contoh, seorang anak perempuan menirukan ayahnya yang sedang membaca koran. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan seseorang individu kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan tersebut. Contohnya, pasien yang mengikuti arahan dari dokter. Yang ketiga itu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri individu untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, abang-abang Gojek yang menirukan Syahrukan. Yang terakhir, simpati. Simpati merupakan suatu proses individu yang merasa tertarik pada orang lain. Bisa dilihat seorang pemuda yang menolong pemulung untuk bangun dari duduknya. Kita lanjut bahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, bisa 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik atau adanya respon. Yang ketiga itu adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol yang disepakati bersama. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Kita bahas syarat interaksi sosial. Ada 2, kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang menjadi awal berlangsungnya interaksi sosial, dan masing-masing pihak saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya walaupun tidak harus bersentuhan secara fisik. Komunikasi merujuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau respon. Lanjut, kita bahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Kita bahas yang pertama, yaitu proses-proses yang asosiatif. Terdiri dari 3, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan. Akomodasi yaitu usaha manusia untuk meredakan pertentangan. Asimilasi yaitu cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Kita bahas bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Ada 3, persaingan,
kontravensi, dan pertentangan. Persaingan adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang kehidupan. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur kebudayaan suatu golongan. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan. Selanjutnya kita bahas contoh interaksi sosial. Ada 3. Yang pertama, contoh interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu. Contohnya bisa pada saat dua individu bertemu, bersalaman, saling bertegur sapa, dan ngobrol. Yang kedua, contoh interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok. Bisa ketika seseorang dosen mengajar mahasiswa yang merupakan satu kelompok manusia di dalam kelas. Yang ketiga, contoh interaksi sosial yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. Bisa pada pertandingan sepak bola antara kelas 7 dengan kelas 8, kedua tim akan saling bersaing untuk memenangkan pertandingan. Cukup sekian untuk hari ini, kita lanjut di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Terima kasih.